silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sekali lagi kurang semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, terlebih dahulu kita awali dengan sama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran, diberikan keberkahan oleh Allah. Siapa yang mau ke depan pimpin doa? Oke, silakan maju ke depan. Silakan duduk kembali. Nah, setelah kita berdoa, Ibu Guru akan absen dulu ya. Nah, kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa lagi? Ahmad Qasim sama Ahmad Maturidi. Kalau Ahmad Qasim? Dia sakit, ada keterangannya? Ada. Kalau Ahmad Maturidi? Izin. Dia kenapa? Oh, acara keluarga. Berarti hari ini yang tidak masuk 2 orang, Ahmad Qasim sakit, Maturidi dia izin. Baiklah. Ya, biar kalian lebih bersemangat sebelum kita mulai ke materi pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Selain kalian bersemangat belajarnya, untuk menanamkan rasa cinta tanah air kalian terhadap bangsa Indonesia. Ya, Ibu Guru harap silakan berdiri semuanya. Kita bareng-bareng menyanyikan lagu wajib. Apa bisanya? Bangun Pemudi dan Pemuda. Oke, siap. 1, 2, 3. Bangun Pemudi Pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara, masa yang akan datang kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih, bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anakku semua yang
hadir pada hari ini. Jadi materi kita adalah tentang kesebangunan dan kekongruenan. Tapi fokus materi kita hari ini adalah tentang kekongruenan pada bangun datar, yaitu bangun segi 4. Oke, lanjut. Perhatikan pertanyaan yang ada di slide. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang bangun segi 4? Angkat tangan, siapa? Apa? Bangun datar yang memiliki 4 sisi. Apalagi coba? Yang memiliki 4 sudut, hebat. Apalagi? Ada lagi? Yang bentuknya kayak gimana? Bentuknya kotak-kotak. Bentuknya kotak-kotak. Apalagi? Boleh. Apalagi? Hah? Apalagi? Intinya, bangun datar yang segi 4 itu memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Hebat. Oke, pertanyaan yang kedua. Sebutkan macam-macam bangun datar segi 4. Siapa yang bisa? Apa? Persegi panjang. Apalagi? Persegi. Trapesium. Jajar genjang. Gilang? Apa tadi? Jajar genjang, terus layang-layang, apalagi? Belah ketupat. Jadi anak-anakku sekalian, materi bangun datar segi 4 ini kita sudah pelajari di kelas 7. Sekarang kita ulang kembali untuk materi kesebangunan dan kekongruenan. Oke, siap. Perhatikan gambar yang Ibu Guru tampilkan. Coba gambar 1. Orang sedang ngapain? Melester apa? Ini apa ini? Keramik. Kalau gambar kedua? Jendela. Kalau gambar ketiga? Yang ketiga? Pasang atap atau genteng. Dari ketiga gambar yang Ibu Guru tampilkan, sering enggak kalian lihat kenyataan ini di kehidupan kalian sehari-hari? Sering. Perhatikan. Yang pertama, ini memasang ubin atau keramik. Apa kaitannya dengan materi kongruen? Hah? Yang kita lihat ini bentuknya persegi dan sama bentuknya. Kalau ini persegi panjang. Kalau yang ini persegi panjang. Karena sebelum dipasangkan genteng, itu akan dipasang lidi yang bentuk dan ukurannya sama. Oke, itu tentang sekilas saja tentang materi kekongruenan. Sekarang kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Baik anak-anak semua, adapun tujuan kita belajar hari ini, yang pertama, kalian bisa nanti menjelaskan syarat-syarat kekongruenan pada bangun segi 4. Yang kedua, mengidentifikasi dua bangun segi 4 yang kongruen. Yang ketiga, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui pada bangun segi 4 yang kongruen. Nah, setelah kalian belajar pada hari ini, kalian harus bisa menjelaskan apa sih syarat-syarat dari kekongruenan. Tentu suatu dikatakan kongruen ada syaratnya. Yang kedua, kita mengidentifikasi apakah kedua bangun itu kongruen apa tidak. Yang ketiga, kita mencari panjang sisi dan besar sudut dari segi 4 yang kongruen. Baik anak sekalian, sebelum kita ke materi, silakan biar kalian lebih bersemangat belajar karena kelihatannya kita matematika tentu harus banyak ice breakingnya biar kalian lebih bergairah, biar kalian lebih bersemangat. Oke, siap kita tepok-tepok anak-anak semua? Siap. Oke, kita mulai. Tepok bangun datar segi 4. Belajar matematika? Asik dan menantang. Pintar belajar matematika? Itu keren. Mau jadi orang yang keren? Harus pintar matematika. Oke, baiklah
Anak-anak semua sudah bersemangat? Ada yang ngantuk? Ada yang lapar? Tidak. Oke, sekarang kita lanjut. Baik, Ibu Guru akan jelaskan, silakan diperhatikan papan tulis. Ibu Guru akan jelaskan materi kita hari ini, yaitu tentang kekongruenan. Apa sih itu kekongruenan? Kongruen merupakan dua bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Kata kuncinya adalah yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama, baik secara ukuran maupun sifat. Sekali lagi, yang dinamakan dengan kongruen itu harus bentuknya sama dan ukurannya juga sama. Kalau ada yang kecil sebelah, yang besar sebelah, apakah bisa dikatakan kongruen? Tidak bisa, harus sama-sama besar, sama-sama bentuk. Nah, kalau Ibu Guru balik lagi ke gambar yang Ibu Guru tampilkan tadi, Ibu Guru mencontohkan gambar pertama itu orang sedang pasang keramik. Apa kaitannya dengan keramik dengan materi kita hari ini? Sama-sama segi 4. Kalau keramik ini ada yang besar, ada yang kecil. Apakah bisa terpasang rapi seperti ini? Tidak bisa. Ukurannya sama. Maka keramik ini bisa terpasang dengan rapi seperti ini karena dia kongruen. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Oke, ingat sekali lagi yang dinamakan dengan kongruen adalah bentuknya harus sama, ukurannya harus sama. Tapi fokus materi kita hari ini adalah khusus tentang bangun datar segi 4. Ingat kalau dia segi 4, sisinya ada 4, sudut juga ada 4. Oke, lanjut. Kongruen dilambangkan dengan simbol. Ini ada tanda 3 garis. Seperti ini. Yang dibaca dengan tanda sama dengan atau garis ganda. Tanda ini artinya bahwa dua objek tersebut memiliki kesamaan yang sama persis. Berarti kalau Ibu Guru contohkan lagi, keramik yang ini dengan yang ini dia kongruen. Yang ini dengan yang ini dia kongruen. Kalau kita melambangkan kongruenan sebuah benda, kita menggunakan tanda sama dengan garis ganda. Bisa kita lanjut? Bisa diingat ya? Oke, siap. Sekarang kita lanjut. Nah, syarat-syarat kekongruenan. Nah, tujuan kita belajar hari ini adalah kalian bisa menjelaskan syarat-syarat bangun yang kongruen. Ada berapa anak-anak semuanya? Ada 2. Yang pertama? Yang kedua? Syarat-syarat kekongruenan itu ada 2. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, perhatikan, yang dinamakan dengan segi 4 itu kan ada 4 sisi. Berarti dari keempat sisi itu harus sama panjang. Yang kedua, kalau sisinya sama panjang, otomatis sudutnya juga sama besar. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Sekali lagi bisa dimengerti? Bisa. Oke, perhatikan yang sebelah. Nah, mari kita mengidentifikasi. Ini gambar siapa? Ini gambar siapa? Gambar Ibu Guru. Kita identifikasi apakah foto Ibu Guru ini dia kongruen atau bukan. Nah, bagaimana acuan kita mengatakan bahwa gambar ini adalah kongruen? Dari syarat-syarat yang sudah ditentukan. Ingat syaratnya apa? Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Sekarang, dari gambar atau foto Ibu Guru itu bentuknya bangun apa? Bentuknya persegi panjang. Antara gambar 1 dengan gambar 2, apakah ukurannya sama? Sama. Apakah bentuknya sama? Sama. Nah, tetapi kita tidak bisa langsung simpulkan bahwa gambar 1 sama gambar 2 dia kongruen Ibu Guru. Kongruen apa enggak? Kongruen. Tapi kalau matematika itu kita buktikan. Kita apain? Buktikan.
Sekali lagi. Buktikan. Ya, kenapa harus buktikan? Karena matematika adalah ilmu pasti. Jelas ya? Karena matematika adalah ilmu pasti, bukan ilmu sulap. Bem salah, bem jadi apa, prok pok pok, bukan. Walaupun sekilas kalau kita lihat pasti dia kongruen. Karena kalau kita lihat syaratnya kan panjang sisinya sama, sudutnya juga sama. Walaupun tanpa kita buktikan, oh ini pasti dia kongruen karena bentuknya sama. Tetapi apapun itu kalau matematika kita buktikan terlebih dahulu. Oke, bisa kita lanjut? Perhatikan. Nah, sekarang kita akan buktikan apakah gambar 1 dengan gambar 2 dia kongruen atau bukan. Kita fokus ke syarat yang pertama. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang mana sisinya? 1, 2, 3, 4. Ini sisinya. Terus 1, 2, 3, 4. Kita perhatikan sekarang. Panjang AB. Mana AB? Berapa senti? 4 cm. Sama dengan panjang apa? Panjang E. Berapa EF? 4 cm. AB sama dengan EF sama-sama 4 cm. Berarti termasuk sesuai. Yang kedua, panjang yang mana lagi? CD. Sama dengan? GH. Berapa senti dia? Sama dengan ini. Sama-sama 4 senti. Berarti sesuai. Dua sisi sudah sesuai. Sekarang kita buktikan lagi yang dua sisi. Panjang mana lagi? AD. Terus? EH. Sama-sama? 6 cm. 3 sisi sudah sesuai. Sekarang satu sisi lagi. Yang mana? BC. Terus? FG. Sama enggak? Berapa kira-kira? 6 cm. Syarat pertama sudah terpenuhi, yaitu semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Sekarang syarat yang kedua. Syarat yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Mana yang dinamakan dengan sudut? Marak bahasa entaino bucu-bucuna. D, bebucu-bucu. Mana bucu-bucu? Sudut A, B, ulang sekali lagi. Coba yang mana gambar 1? Kita buktikan apakah dia bersesuaian atau tidak. Kalau kita lihat dari DAB, ini bentuk sudutnya bentuk sudut siku-siku. Besarnya siku-siku adalah 90 derajat. Kita perhatikan, ini siku-siku, 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 siku-siku. Ini siku-siku, 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 siku-siku. Kita cek. Sudut A sama dengan sudut E. Ya kan kita bandingkan dua gambar. Sudut B sama dengan F. Terus C, G. Ya, keempat sudut sama-sama merupakan sudut siku-siku, berarti dia bersesuaian. Baru kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa dua gambar itu merupakan kongruen. Ya, sebelum kita lanjut, coba kita ulang sekali lagi biar lebih mantap pemahamannya. Syarat-syarat kongruen ada berapa? Yang pertama, ingat sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dena kanggo arak belian, arak becikan, arak pendean, arak beluan. Harus sama-sama besarnya, baru bisa kita narik kesimpulan. Berarti kalau besar panjang sisinya sama, otomatis sudutnya juga bersesuaian. Paham, Tom? Bisa kita lanjut? Bisa. Mana suaranya? Bisa kita lanjut? Bisa. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Perhatikan. Nah, untuk lebih mantap tentang apa yang Ibu Guru jelaskan tadi, tentang syarat-syarat kekongruenan, yang pertama mencari panjang sisi. Kita akan bahas sebuah contoh soal.
Ingat kembali syarat kekongruengan. Apa ingat anunya syaratnya tadi? Sama besar. Itu syarat, tetap kita akan berpacu ke dua syarat tersebut. Perhatikan contoh soal. Ini contoh soalnya, bangun apa yang Ibu Guru contohkan ini? Bangun persegi panjang. Diketahui persegi panjang A, B, C, D. Dan persegi panjang E, F, G, H. Dia ini adalah kongruen. Kalau dia kongruen berarti panjang sisinya sama, besar sudutnya juga sama. Oke, perhatikan lagi. Jika panjang sisi AB 8 cm. Perhatikan. AB sama dengan 8 cm. Terus bacakan lagi Bu Guru biar ngantuk. AB 8 cm, panjang FG sama dengan 6 cm. Apa yang ditanyakan? Tentukan panjang EG. Berarti yang diketahui adalah panjang AB sama dengan 8 cm, panjang FG sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan, tentukan panjang EG. Kita lihat ke gambar lagi. Halo. Halo. Hai. Oke. Perhatikan. Kita fokus ke gambar lagi. Tentukan panjang EG. Mana dia panjang EG? Panjang EG. Berarti ini garis diagonal yang memotong persegi panjang menjadi dua sama besar. Kalau Ibu Guru ambil EG ini, perhatikan, maka akan terbentuk seperti segitiga siku-siku. Nah, kembali lagi anakku semua. Di kelas 8 kita belajar tentang rumus teorema Pitagoras. Mencari panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Mencari panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Perhatikan, ingat, segitiga siku-siku itu ada berapa sisinya? 3. Suaranya mana? Ada berapa? 3. Yang pertama, sisi alas. Yang kedua, sisi tegak. Yang ketiga, sisi miring. Ulang sekali lagi. Sisi alas, sisi tegak, sisi miring. Sisi terpanjang pada sebuah segitiga siku-siku adalah sisi miring. Yang mana yang miring? Yang miring, garisnya miring dong. Ya, itu perhatikan. Garis EG berarti sisi terpanjang. Ingat, kalau ditanyakan sisi miringnya pada sebuah segitiga siku-siku, berarti kita caranya adalah menjumlahkan kedua sisi yang lain, yaitu sisi alas dan sisi tegak. Kita jumlahkan. Perhatikan, mana dia sisi alasnya? Apaan? FG-nya? Panjang sisi AB sama dengan panjang EF. Kalau dia kongruen kan? Oke. Terus panjang sisi FG sama dengan panjang BC. Mana dia? FG sama dengan BC karena dia kongruen. Otomatis ini sama dengan ini. Ini sama dengan ini. Oke, paham sekarang? Pertanyaannya adalah kita mencari panjang salah satu sisi dari persegi panjang. Nah, kalau kita ambil panjang EG ini karena dipotong, ini ada diagonal di sini, maka akan berbentuk sebuah segitiga siku-siku. Berarti yang ditanyakan adalah sisi miring. Sekali lagi. Sisi pengantuk, mana suaranya? Sekali lagi. Sisi miring berarti kita jumlahkan kedua sisi yang lain. Berarti jumlahkan dari sisi EF dijumlahkan dengan sisi F. Atau boleh FG tambah EF, boleh. EF dijumlahkan dengan FG juga boleh. Perhatikan, tapi kita kuadratkan. Ingat, panjang sisi miring merupakan hasil penjumlahan dari kuadrat dua sisi yang lain.
panjang EG. Lihat, panjang EG. EG sama dengan, ingat Pitagoras, EG sama dengan, kita jumlahkan sisi yang lain, panjang EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Maka EG kuadrat, panjang sisi EF berapa? 8 kuadrat. Berarti kita kuadratkan kan? Panjang FG berapa? 6 kuadrat. Ingat yang dinamakan dan kuadrat berarti kalau dia 6 kuadrat bagaimana? 6 kali 6. Kalau dia 8 kuadrat? Hai, ya laki-laki. Kalau dia 8 kuadrat? 8 kali 8. Nah, kalau dia 6 kuadrat? 6 kali 6. Pinter. 8 kali 8, 6 kali 6. EG kuadrat. Berarti di sini 8 kali 8 berapa? Coba yang laki-laki mana suaranya? 8 kali 8? 64. Kalau yang ini? 8 kali 8? 64. Ini? 64. 8 kuadrat artinya 8 kali 8 sama dengan 64. Kalau 6 kuadrat? Berapa? 36. Sekarang kita jumlahkan. Maka EG kuadrat 64 ditambah 36 sama dengan 100. Belum selesai. Ini masih kuadrat. Ingat, untuk menghilangkan kuadratnya, maka kita akarkan yang di sini. Berarti EG sama dengan akar 100. Berarti hilang kuadratnya. Menjadi bentuk akar. Nah, kemarin di bab 1 kelas 9 kita sudah belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. D, perpangkatan dan bentuk akar. Ayo ingat kembali. Akar pangkat 2 dari 100 berapa? 10. Berarti panjang EG sama dengan 10 cm. Sampai sini ada pertanyaan? Paham? Mana suaranya paham? Sekali lagi atau ibu guru ulang? Paham ya? Oke, lanjut. Kita lanjut ke yang kedua. Ini mencari panjang salah satu sisi. Sekarang contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini kita mencari besar sudut. Ingat, jangan lupakan masalah syarat-syarat dikatakan dua bangun datar itu kongruen. Yang pertama, panjang sisi harus bersesuaian. Yang kedua, besar sudut harus bersesuaian atau sama besar. Yang tadi itu panjang sisinya kita cari, sekarang besar sudutnya. Perhatikan, kalau kalian ingat, ini di kelas 1 juga, jumlah sudut segi 4 total keseluruhannya sama dengan 360 derajat. Sekali lagi, jumlah total keseluruhan sudut segi 4 adalah 360 derajat. Sekali lagi, 360 derajat. Artinya apa? Berarti kalau dia 4 sisi, sudutnya juga 4, berarti total keseluruhan 4 sudut itu berjumlah 360 derajat. Perhatikan kalau gitu. Kalau ibu guru punya persegi panjang, anggap ini lurus ya. A, B, C, D. Yang mana sudutnya? Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Sudut A, siku. Berapa dia? 90 derajat. Sudut B sama 90 derajat. C 90 derajat. Ada berapa sudut? 4. 90 ditambah 90 180. 180 ditambah 90
Total keseluruhannya 360. No, penjumlahan belum bisa. Masalah. Coba. 90 ditambah 90. Ditambah 90 lagi. 270. Ditambah 90. 360. Intinya total keseluruhannya kalau dijumlahkan yang 4 sudut itu berjumlah 360 derajat. Sampai sini paham? Perhatikan gambar trapesium di bawah ini. Jika kedua gambar di bawah ini adalah kongruen, tentukan besar sudut P dan sudut Q. Kita perhatikan. Coba lihat. Sudut D berapa besarnya? 35. Sudut D bersesuaian dengan sudut D sama dengan ini dong S. Terus kalau sudut C R. Kalau A kalau B Q. Perhatikan sudut A sama dengan sudut P. Walaupun ini tanda tanya tanpa kita cari karena dia bersesuaian, berarti kalau di sini 75, di sini juga 75. Karena dia bersesuaian. Yang kedua, sudut D bersesuaian dengan sudut S. 135 derajat. Dia bersesuaian. Sudut C sama dengan sudut R. Sama-sama? Ini acuannya 80 derajat. Sekarang berapakah besar sudut Q? Nah, Q ini bersesuaian dengan sudut B. Caranya bagaimana? Karena 3 sudut sudah diketahui. Jumlahkan dulu 3 sudut ini. 75 ditambah 135 ditambah 80. Jumlahkan berapa dia? 290. Lalu kita kurangkan dengan total keseluruhan. 360 dikurang 290, 70 derajat. Kalau kita jumlahkan berarti 290 ditambah 70 berapa? 360 derajat. Mau dia trapesium, jajar genjang, persegi panjang, persegi, layang-layang, belah ketupat. Intinya kalau segi 4, besar sudutnya adalah 360 derajat. Oke, siap semuanya? Siap semuanya? Siap. Oke, nah lanjut. Perhatikan. Bentuk kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Silahkan Ibu Guru kasih waktu. Ya, berarti terbagi menjadi berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Nah, kita anggap saja ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, terdiri dari 4 atau 5 orang. Nanti Ibu Guru akan bagikan masing-masing kelompok lembar kerja. Ini dia lembar kerjanya. Dan kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Nanti akan Ibu Guru panggil masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ke depan hasil dari diskusi kelompok kalian di belakang. Oke, siap semuanya? Siap semuanya? Nah, sebelum kita mulai kerja kelompok, Ibu Guru ulang kembali sedikit. Ini Ibu Guru punya beberapa contoh bangun datar, yaitu segi 4. Kalau yang ini bangun apa ini? Bangun apa? Bangun persegi panjang. Dia kongruen atau bukan? Kenapa dia kongruen? Sama besar. Oke. Kalau yang ini? Trapesium. Kongruen apa enggak? Kongruen apa enggak? Tidak. Kenapa? Mana lebih besar? Mana lebih besar? Ya, ini lebih besar. Yang ini kecil. Otomatis dia tidak kongruen. Karena ada besaran, ada kecilan. Kalau ini jajar genjang. Kongruen apa enggak? Kongruen. Kenapa? Sama besar. Intinya bentuknya sama enggak kira-kira? Sama. Bentuknya sama persis.
Kalau dia sama persis, berarti panjang sisinya bersesuaian, besar sudut juga bersesuaian. Oke, satu lagi. Ini gambar persegi. Kongruen atau bukan? Kongruen, perhatikan. Perhatikan. Kongruen atau bukan? Kenapa tidak? Karena ini lebih besar dibandingkan dengan ini. Oke, siap, kita lanjut. Duduk rapi. Oke. Sebelum kita mulai mengerjakan LKPD, karena beberapa menit kita sudah kalian fokus untuk memperhatikan penjelasan Ibu Guru, biar kalian nggak ngantuk, ya kita ice breaking, kita tepuk-tepuk. Sudah siap? Siap. Semuanya Ibu Guru mau yang paling oke, yang paling semangat, biar kalian nggak leleh, nggak ngantuk, ya. Tepuk semangat. Masih itu 2 orang, Dania Putri, Siti Nurhasya, itu lemas. Sekarang kita ulang lagi ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Sudah melihat matanya? Ada yang ngantuk? Oke. Sekarang Ibu Guru bagikan LKPD-nya. Nanti Ibu Guru akan instruksikan keliling jika kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan lembar kerja yang Ibu Guru bagikan. Silakan didiskusikan. Sebelum kalian menjawab, jangan lupa tulis nama kelompok. Ayo, tulis nama kelompoknya dulu. Jangan lupa tulis nama kelompok di kolom yang sudah disiapkan. Ada nama kelompok di sini. Setelah itu, diskusikan masing-masing soal dan baca perintah, lalu dijawab di kolom yang sudah disiapkan. Nanti akan Ibu Guru monitoring satu persatu. Silakan dibuat nama kelompoknya dulu. Ayo, waktu kalian menjawab soal ini, Ibu Guru kasih waktu 15 menit. Karena nanti akan ada persentase di depan masing-masing kelompok. Ya, oke, silakan ditulis nama kelompoknya. Lalu dibaca perintah soalnya, kemudian dijawab di kolom yang sudah disiapkan. Sudah? Oke, silakan langsung dibaca. Soal nomor 1. Terus? Langsung dijawab. Oke, gambar 1 itu gambar apa? Dia kongruan atau bukan? Kalau kongruan apa alasannya? Tulis di sini. Kenapa dikatakan kongruan? Ya, kenapa dikatakan kongruan? Buat di sini. Sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami dari penjelasan Ibu Guru tadi. Ya, ayo. Waktunya 15 menit. Belum paham? Paham. Coba dibaca soalnya. Siapa yang tukang tulis ini? Jangan dioper-oper, Mas. Ayo. Coba baca contoh soal nomor 1. Amatilah gambar di bawah ini. Itu gambar apa? Segi panjang. Kalau kalian lihat dari bentuknya, dia kongruent atau bukan? Apa alasannya? Kenapa dikatakan dia kongruent? Pembinaan penuh kongruent dengan kita berpacu dari penjelasan Ibu Guru yang tadi. Oke, buat di sini. Kenapa dikatakan dia kongruent? Udah dimengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Iya. Iya, alasannya apa? Bukan iya saja ditulis. Apa alasannya kenapa dikatakan dia kongruent? Ya, ayo. Dibuat, silakan. Ayo. Silakan dijawab. Kalau dia kongruen, apa alasannya? Kalau dia tidak, apa alasannya?
Jangan lupa didiskusikan ya. Kalau kelompok itu kerja tim, bukan hanya 1-2 orang. Yang nulis boleh 1 orang, tetapi hasil dari pemikiran semua anggota kelompok. Sesuai dengan apa yang kalian tangkap ketika ibu guru menjelaskan tadi. Itu yang kalian tuliskan. Ayo, waktu kita hanya 15 menit, karena 15 menit akan kita gunakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ya, tinggal dicocokkan. Nah, begitu. Oke. Kalau dia nggak muat di sini, nanti bisa dibalik. Ya, di sininya. Iya, enggak apa-apa. Di sini jawab. Kalau ini kan ada. Sini ya. Oke. Soal keempat itu mencari panjang salah satu sisi. Yang keempat. Kalau yang kelima, mencari besar sudut. Ingat itu. Mencari panjang sisi. Kalau yang kelima, mencari besar sudut. Nah, ingat. Gimana? Ada kesulitan? Ini nomor 4, paham enggak maksudnya? Ya, mencari panjang sisi. Ini persis ibu guru buatkan kayak yang ibu guru contohkan itu. Ayo diskusikan. Kenapa 90? Ini sama enggak dengan ini? Hah? Ini siku-siku bukan? Hah? Enggak. Kalau dia bukan siku-siku bukan 90 dong. Siku-siku itu 90 derajat itu sudut siku-siku. Perhatikan, dibaca dulu soalnya ini. Ini bukan sudut, nak. Pada gambar di samping, yang ditanyakan adalah panjang salah satu sisinya. Coba baca-baca, kak baca enggak? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Coba dibaca. Tuh, apa maksudnya? Dengan mana QR? Nah, biar lebih gampang buat di sini. Berapa panjangnya? Berapa panjangnya? Di sini berapa panjangnya? Terus lanjut. Mana dia? Panjang KN-nya mana? Panjang KN berarti ini. Ya, panjang K. Panjang KN. Panjang QR 12 cm. Panjang PQ, ada PQ 13 cm. Panjang MN. Oh, ini bukan ML, MN. Berarti di sini dong. MN 22 cm. Oh, kalian ini.
Coba, jadi tanyakan apa? NK, ya kan? Nah, perhatikan. Kayak tadi tuh loh. Nih, lihat. Kalau ditanyakan NK, berarti ini sisi miring. Kalau kita tarik garis dari K, nah ke sini akan berbentuk sebuah segi 3 siku-siku. Kalau kamu misalkan kasih simbol apa di sini? C misal. C, berarti panjang panjang ini sudah ketemu apa enggak? Mana dia? Dia kongruen kan? Berarti sama dengan ini. QR sama dengan M QR sama dengan ML. Berarti di sini 12. Terus yang ini? Yang ini? Yang ini? Dari mana kita ngambil yang ini? Yang panjang ME dikurangi panjang LK. Nah, baru kamu akan cari panjang ini dengan menggunakan teorema Pitagoras yang ada di sana. Coba, silakan. Gimana? Bisa ya? Coba. Siti Aulia? Oke. Ayo. Oke. Terus yang nomor 4. Yang nomor 4. Yang nomor 4. Ini dia. Ya, dia baca soalnya dulu. Ketahui. Coba buatkan di sini biar kalian paham. Coba, trapesium PQRS kongruen, baca dulu. Panjang QR, mana QR? Nah, buat di sana. Berapa panjangnya? Buat, biar kalian tahu. Panjang QR. Terus. Kalau ditanyakan panjang KN, kalau kamu buat garis dari K ke titik ini akan berbentuk apa ini dia? Siku-siku. Nah, panjang ML ini sama besar dengan panjang dengan sama RQ, ya kan? Berarti di sini berapa? Ini sama dengan ini, berarti 12. Coba kamu sudah belajar di situ. Ini sudah 12. Terus yang ditanyakan panjang N, berarti harus ada. Kalau ini kamu kasih simbol apa misalnya? Apa kira-kira? Oke, coba saya ambil nama-namanya sudah, ayo buat. Berarti harus tentukan dulu panjang P-nya kan, PN-nya, baru ketemu panjang NK. Panjang P-nya dari mana kita ambil? Panjang MN dikurangi panjang LK. Coba. Coba. Mana dia? Bentar. LK ini kongruen dengan sama panjang dengan ini kan? Berarti ini dikurangi ini. Ayo. Yang mana? Perhatikan panjang. Ini mencari panjang salah satu sisi segi 4. Ini gambar apa? Berapa? Trapesium. Coba dibaca. Baca soalnya. Siapa tukang tulis? Ayo, waktu kita tinggal sebentar lagi karena kalian akan mempresentasikan ke depan hasil diskusi kalian. Mana deh? Ayo, baca. Bisa baca? Bisa? Baca. Ada gambar di atas trapesium. Terus? QRS kongruen dengan trapesium KLN jika panjang QR. Mana QR? Cari QR. Mana QR? QR. Nah, tulis di sini berapa panjangnya? 12. Tulis 12 angka. Terus lanjut. PQ berapa? 13. 13.
Terus dan MN 22 mana MN? cm. Mana MN? 22. Sebentar, apa ditanyakan? Apa ditanyakan? Panjang? Yang apa? Pak, ini dibaca. Panjang? KN mana KN? Nah ini berarti kan. Nah coba kalau ibu guru contohkan. Kalau ibu guru tarik garis dari sini, dari K ke titik ini, nah, bentuk apa ini? Nih. Nah segitiga siku-siku, pintar. Kamu mau kasih simbol apa di sini? A, B, C, D, G apa maunya? B misal. Nah, ML itu sama panjang dengan R, berarti di sini 12 ya, ini 12 ya. Berarti harus cari dulu panjang sisi alasnya baru ketemu sisi miringnya kan. Nah, kalau nyari sisi miring ingat penjumlahan dari kuadrat dua sisi yang ini. Yang tadi itu dia di papan nano yang di Guru jelaskan. Caranya bagaimana mencari panjang BN panjang MN dikurangi panjang LK. LK sejajar dengan sejajar. LK sama panjang dengan PQ. Berarti di sini berapa? 13. Berarti MN dikurangi LK. MN-nya berapa? 22. LK-nya berapa? 13. Coba 22 dikurangi 13 berapa? Ah, bisa enggak? Nah, berarti itu panjang ini BN-nya. Lalu cari panjang ini menggunakan itu, lihat. Udah? Kok begini? Mana KN? KN, mana dia? Mana soalnya? KN. Berarti panjang apa kamu kasih simbol tadi di sini? Segitiganya. Ini. Berarti dan ini kamu paham. Nih. Kalau dikasih garis dari sini ke sini. Nah, coba. Berarti berbentuk apa dia? Siku-siku. Mana sisi miringnya? KN. Berarti kan yang ditanyakan sisi miring lagi sama kayak itu. Walaupun dia itu persegi panjang ini trapesium. Jangan terkecoh. Ya. Nah, ini KN. Terus kamu mau kasih simbol apa di sini? Simbol B. Berarti KB BN. KB-nya berapa? Sejajar dengan ML. Jadi panjangnya sama. ML berapa? ML berapa? Sama dengan QR kan? Nah, berapa? 12. Di sini 12. Untuk mencari panjang BN, panjang MN dikurangi panjang LK. B panjang MN-nya berapa? 22. Panjang LK-nya berapa? Sama panjang dengan LK sama dengan PQ mana PQ berapa? 13. Untuk mencari panjang BN 22 dikurangi 3. Oke. Silakan. Waktu kita sudah berada di penghujung. Tinggal 15 menit lagi waktu kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dari LKPD yang sudah Ibu Guru bagikan. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Mana suaranya? Sudah siap? Belum? Hah? Oke. Berapapun yang kalian jawab, misalkan nomor 1, 2, 3 aja yang jadi, nomor 4-nya belum, tidak apa-apa. Nanti kita Ibu Guru luruskan. Ya, yang penting silakan presentasikan di depan apa yang sudah kalian diskusikan. Ayo, kita mulai dari kelompok 1.
Silakan maju. Maju. Itu jawaban kalian itu yang kalian bacakan di depan. Ayo, kelompok 1. Jangan takut, tidak apa-apa. Ya. Kalau salah baru benar, itu kan proses. Ya, jadi jangan takut salah. Kalau maju silakan maju aja. Pertanggungjawabkan apa yang sudah kalian diskusikan. Jangan takut salah. Nah, kalau kalian takut, ayo. Silakan kelompok 1. Ayo kita waktunya tinggal 15 menit. Ayo. Maju berempat. Di sini dah. Siapa yang mau yang jadi anunya? Ya. Oke, silakan. Kelompok yang lain silakan diperhatikan sambil simak teman kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 1. Ayo, silakan kelompok 1. Dari gambar di atas, menurut kalian apakah kongruen? Ya, kongruen karena sisi sama besar dan sama panjang. Sama. Sama. Yang kedua, perhatikan dulu. Gambar yang nomor 2. Apakah menurut kalian kongruen atau tidak? Tidak kongruen karena tidak sama besar. Menghubungkan gambar yang kongruen. Trapesiun, persegi, tiga genjang. Lanjut sudah lanjut nanti diburu selesaikan. Terus yang nomor 4 itu mencari panjang salah satu sisi bangun Oke, datar bisa yang ditulis kongruen. depan, nggak apa-apa. Jawabanmu nggak apa-apa. Jangan takut salah. Baik, dan ditanyakan sama kalian, kira-kira benar jawabannya. Kalau salah, nanti kalian masukkan begitu ya. Ayo, jangan takut, itu saja. Ayo. Jawaban keempat, karena masih kita sudah kelompok yang sama. Ayo. Ya. Perhatikan kelompok 2. Siap-siap, nanti kelompok 2 ya. Tulis jawaban yang sudah kalian buat. Yang ada saja dibuat. Yang ada saja dibuat. Tidak apa-apa. Yang ada saja dibuat. Ayo, silakan. Ini kan jawabanmu. Silakan tulis itu sudah. Jangan takut salahnya atau benarnya. Sambil dijawab, sambil diperhatikan.
Ya kan sisi terpanjang. Berapa dia? 22 kurang 13 berapa? Pangkatin lah, tapi itu kan kalian enggak paham kayaknya. 22 dikurang 13. Inilah panjang PN-nya. Baru 12 kuadrat ditambah ini berapa kuadrat ini? Kamu cari panjang PN dulu. Iya. Cari panjang PN-nya dulu berapa? 22 dikurangi 13 berapa? Berapa? 22 dikurangi 13. Jadi 9. Berarti di sini 9. Berarti 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat dong. Iya. 9 kuadrat. Terus. Itu berapa dia? Kalau 9 kuadrat berapa? 9 kali 9? 9 kali 9 berapa? Terus 12 kali 12? 140. Berarti 1 tambah. Oke, sudah? Udah. Terus nomor terakhir? Belum? Kenapa belum? Belum mengerti? Oke, lanjut kalau gitu. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Berikan tepuk tangan. Nanti kita koreksi ya, karena waktu. Silakan langsung kelompok 2. Silakan langsung kelompok 2. Ayo. Siap-siap kelompok 3, terus kelompok 4. Ini waktu kita tinggal sedikit. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan hasil kerja kami berempat. Yang nomor 1, soalnya amatilah gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, menurut kalian apakah itu kongruen? Tulis jawabanmu di bawah ini. Menurut kita, iya. Alasannya karena sudutnya yang bersesuaian sama besar dan sisinya bersesuaian sama-sama panjang. Dan yang nomor 2, dari gambar di atas, menurut kalian apakah itu kongruen? Tulis jawabanmu di bawah ini. Menurut kita tidak, karena sudutnya tidak sama besarnya dan sisi-sisi tidak sesuai panjangnya. Nomor 3-nya ini. Nomor 4. Ini. Siap-siap kelompok 3. Langsung ke jawaban sudah. Langsung ke jawaban, karena masing-masing kelompok kan sudah punya soalnya. Langsung ke jawaban, biar cepat. Ini sudah ya? Sudah. Kelompok 3, ada kesulitan yang di mana? Terus apanya? Ini berapa setelah dikurangi? Berapa ada? 9. Berarti 12 kuadrat ditambah
9 kuadrat. Baru akan ketemu di hasilnya ini. Coba kuadratang ya. Sambil diperhatikan kelompok lain. Sudah ya. Ya, cepetan. Ayo. Semangat. Cepetan karena waktu kita mau habis. Ayo. Diungkapkan saja apa yang kalian diskusikan ya. Kalau memang jawabannya begitu, ya begitu sudah. Jangan takut, apapun hasil diskusinya itu akan menjadi bahan evaluasi kita nantinya. Di mana letak atau bagian-bagian yang belum kalian pahami. Ya, itu sebagai bahan evaluasi untuk pertemuan selanjutnya. Udah? 20. Oke. Soal terakhir? Belum? Oh, belum. Berarti kelompok 1 belum, 2 belum. Oke, sudah. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan. Oke. Benar apa enggak? Benar ya? Berarti panjang NK sama dengan 25 cm. Oke, lanjut. Kelompok 3. Silakan langsung maju. Langsung. Langsung. Kelompok 3 bawa anunya, hasil kerjanya. Langsung saja. Ya mohon maaf mati lampu, tidak apa-apa ya, karena sudah selesai juga. Tidak apa-apa ini. Ayo langsung. Apapun jawabannya disampaikan saja. Oke, langsung. Siapa yang nantinya? Oke. Jangan takut. Ayo Dania. Ayo sudah. Biar cepat, waktu kita mau habis. Ayo. Ayo cepetan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Soal nomor 1 gimana? Nomor 1? Nomor 1 gimana? Baruan atau bukan? Baruan atau bukan? Nomor 1? Baruan. Karena? Oke, terus? Nomor 2? Tidak? Tidak atau ya? Ya? Tidak, kenapa? Oke, nomor 3? Belum jadi? Sudah? Sama kayak kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2? Oke, berarti sama ya. Kelompok yang nomor terakhir? Belum? Belum jadi? Kelompok terakhir? Ya, yang soal terakhir? Belum? Oke, berarti semua kelompok belum jadi. Oke, sudah. Berikan tepuk tangan. Ya, terakhir kelompok 4. Langsung, silakan. Kelompok 4 maju ke depan. Terus kita menyimpulkan.
Oke, cepetan. Ayo langsung. Langsung. Amatilah gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, menurut kalian apakah itu kongruen? Tulis jawabanmu di bawah ini. Menurut kami, ya, karena mempunyai sudut yang sama besar dan mempunyai sisi yang sama panjang. Nomor 2. Dari gambar di atas, menurut kalian apakah itu kongruen? Tulis jawabanmu di bawah ini. Menurut kami, tidak, dikarenakan sisi tidak sama panjang dan sudut tidak sama besar. Oke, nomor 3. Oke, nomor 4-nya sama dengan yang kelompok 1, kelompok 2. Berapa? Coba lihat. Mana dia? Terus? Yang nomor terakhir belum? Oke, sudah ya. Jawabannya sama. Oke, sama. Ya, berarti yang nomor 4 jawabannya sama dengan kelompok 2, benar ya? Ya. Yang nomor terakhir belum jadi. Berarti semua kelompok belum jadi nomor 4. Oke, silakan tepuk tangannya meriah. Ya. Ya, sekali lagi berikan aplaus untuk kalian semuanya. Nah, kegiatan diskusi telah usai dan kalian juga sudah maju untuk menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kalian. Nah, apa yang sudah kalian sampaikan hari ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kita di pertemuan selanjutnya. Kalau Ibu Guru lihat dari hasil persentase kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 yang belum jadi bagian terakhir, yaitu mencari besar sudut. Berarti itu menjadi bahan evaluasi kita. Akan kita ulang kembali sedikit nanti di pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang menentukan besar sudut pada bangun yang kongruen, yaitu khususnya bangun datar segi 4. Baiklah anak-anak semuanya, tiba saatnya kita di penghujung kegiatan pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan simpulkan dari awal pembelajaran sampai di titik ini. Kesimpulannya adalah 2 bangun datar segi 4 yang dikatakan kongruen apabila memiliki bentuk yang sama persis. Memiliki bentuk yang sama persis. Jadi kalau bentuknya sama persis, otomatis panjang sisinya juga sama panjang. Otomatis kalau panjang sisinya sama panjang, besar sudutnya juga sama besar. Jadi anak-anakku semuanya, tujuan kita hari ini, ingat, kita jangan melenceng dari tujuan kita belajar hari ini. Tujuan kita hari ini yang pertama, menjelaskan syarat-syarat kekongruenan. Yang kedua, mencari panjang salah satu sisi bangun datar segi 4 dan mencari besar sudut. Nah, kalau Ibu Guru lihat tadi dari apa yang sudah kalian presentasikan di depan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang belum kalian mengerti adalah bagian nomor 4. Dan kelompok 1 yang nomor 3-nya juga masih kurang tepat. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lakukan evaluasi kembali dari kekurangan-kekurangan yang kalian hadapi pada pertemuan kali ini. Oke, baik anakku sekalian. Minggu depan kita akan belajar tentang kekongruenan pada bangun datar segi 3. Kalau hari ini segi 4, minggu depan kita akan belajar tentang kekongruenan pada bangun datar segi 3. Tetapi karena hari ini belum tuntas masalah mencari besar sudut, berarti Ibu Guru ulang sedikit lagi minggu depan tentang mencari besar sudut, kemudian kita lanjut ke kekongruenan pada bangun segi 3. Baik anakku semua, jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini
diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan Ibu Guru, pesan-pesan Ibu Guru, rajin-rajinlah belajar, semangatlah belajar karena matematika merupakan ilmu pasti yang banyak sekali yang kalian temukan di kehidupan kalian sehari-hari. Banyak sekali apapun yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan matematika. Jadi tidak ada alasannya untuk bermain-main, tidak suka belajar, aku tidak bisa Ibu Guru. Intinya kalau kalian terus belajar, tidak ada yang tidak mungkin. Harus tetap semangat, harus tetap fokus belajar biar kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti apa yang kita temukan tadi, pintar belajar matematika itu keren. Mau jadi orang keren apa enggak? Mau dong. Kalau mau bagaimana? Harus rajin belajar. Siap semuanya? Siap menjadi orang yang keren? Siap menjadi orang yang hebat? Siap. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini belajar dari awal sampai akhir? Senang apa enggak? Senang ya. Ingat, matematika itu menantang tapi asik. Ya, tapi tidak apa-apa. Terlebih dari kekurangan, kelebihan yang kita lakukan hari ini, itulah proses belajar. Kalau kita dapatkan, kalau hasilnya maksimal, berarti kalian sudah tuntas. Kalau ada yang kurang maksimal, berarti itu bahan evaluasi kita untuk di pertemuan selanjutnya. Baiklah, kita berada di penghujung kegiatan. Sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama ice breaking dulu. Berkala segar, tadi sudah kalian tegang, maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Sekarang kita ice breaking. Bagaimana perasaannya hari ini sekali lagi? Senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang. Oke, kita mulai. Tepuk matematika. Belajar matematika itu luar biasa. Banyak tantangan tapi menyenangkan. La 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 la. Banyak tantangan tapi menyenangkan. La 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 la. Ya, Ibu Guru tutup. Terima kasih untuk kalian semua atas semangatnya hari ini, atas partisipasi kalian hari ini. Semoga kita bisa dipertemukan kembali di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Semoga di awal kita belajar kita berdoa, di akhir pembelajaran juga kita berdoa. Ya, semoga Allah Ta'ala memberikan kita keberkahan. Ya, siapa yang pimpin doa lagi? Depan. Siapa lagi? Fazi lagi? Gak ada yang lain? Enggak, Fazi, silahkan Fazi, enggak apa-apa. Ayo. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan duduk. Ayo ketua kelas. Terima kasih semuanya.